Berbahagialah jika Anda termasuk orang yang suka membaca amalan ini. Satu amalan yang sangat masyhur dan paling disukai Rasulullah. Cukup baca 2 kali setiap hari, maka janji Rasulullah jika meninggal dunia setelah membacanya, maka akan diberikan husnul khotimah dan pada hari kiamat akan mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan di dalam surga. Juga tidak akan disiksa selamanya di dalam neraka. Jika telah memasuki usia tua namun belum pernah membacanya, maka dipastikan sangat rugi sekali. Simaklah hingga akhir video. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat, saat kita telah menyelesaikan ibadah sholat, amalan pertama yang akan kita baca adalah istighfar. Redaksinya yang kita baca adalah Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Namun istighfar ini adalah istighfar biasa, bukan istighfar yang terbaik. Nah, ada satu redaksi istighfar yang paling terbaik dan paling afdol, yang kita akan sangat rugi sekali kalau seumur hidup belum pernah mengamalkannya. Bacaan istighfar tersebut menjadi rajanya segala bentuk istighfar yang pernah diajarkan Rasulullah. Beliau menyebutnya dengan nama Sayyidul Istighfar, yang artinya raja segala istighfar. Insya Allah sebagian kita sudah hafal dan sudah istiqomah mengamalkannya. Sebagian yang lain mungkin sudah hafal tetapi belum istiqomah mengamalkannya, dan sebagian lagi mungkin belum hafal dan jarang membacanya. Sebuah pertanyaan, pernahkah Anda di waktu habis maghrib membaca rajanya istighfar ini? Tahukah Anda bahwa setidaknya ada 4 waktu paling mustajab untuk mengamalkan Sayyidul Istighfar, yang kalau kita sudah hafal istighfar ini tetapi belum pernah membacanya di 4 waktu ini, maka tentulah sangat rugi sekali. Maka pada kesempatan video kali ini kita akan mempelajari 4 waktu paling mustajab mengamalkan Sayyidul Istighfar. Siapa yang ingin mengetahuinya, mari simak video ini hingga selesai. Jangan lupa para sahabat menuliskan kalimat doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat dan doa-doa kita. Amin. Allahumma amin. Para sahabat, ini dia Doapedia Channel. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Asbabul Maghfirah, beliau menjelaskan tentang paling baiknya bacaan istighfar. Beliau berkata, wa afdalu anwa'il istighfar, paling afdolnya bacaan istighfar, sebaik-baik permohonan ampunan adalah an yabda al-abdu bithana'i ala rabbihi, seorang hamba yang mengawali permohonan ampunannya kepada Allah
dengan memuji-muji Tuhannya. Thumma yuthanni bil i'tirafi bi dzambihi, kemudian dilanjutkan dengan pengakuan banyaknya dosa yang pernah dilakukan. Thumma yas'alullahal maghfirata, sesudah itu baru kemudian memohon ampunan kepada Allah. Inilah istighfar terbaik, yakni jika seseorang memohon ampunan kepada Allah dengan mengawalinya dengan pujian kepada Allah, lalu mengakui betapa banyak dosa yang pernah dilakukan, dan setelah itu baru memohon ampunan atas dosa-dosa tersebut. Nah, Rasulullah telah menunjukkan istighfar terbaik yang diawali dengan pujian, lalu diikuti dengan pengakuan dosa, dan dilanjutkan dengan permohonan ampunan. Istighfar tersebut adalah Sayyidul Istighfar, yang artinya rajanya istighfar. Nah, ada 4 waktu paling terbaik, paling mustajab untuk membaca dan mengamalkan Sayyidul Istighfar ini. Siapa yang membacanya di 4 waktu ini maka akan sangat beruntung. Nah, bacaan atau redaksi Sayyidul Istighfar adalah sebagai berikut. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, 4 waktu paling mustajab untuk mengamalkan Sayyidul Istighfar ini adalah waktu pertama dan waktu kedua adalah waktu siang dan waktu malam. Waktu siang dimulai habis subuh hingga masuk waktu maghrib, sedangkan waktu malam dimulai sejak masuk waktu maghrib hingga masuk waktu subuh. Nah, di 2 waktu ini dianjurkan membaca Sayyidul Istighfar walaupun hanya 1 kali. Nah, anjuran membaca Sayyidul Istighfar 1 kali di siang hari dan 1 kali di malam hari dijelaskan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Syaddad bin Aus bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah." Siapa saja yang membaca Sayyidul Istighfar dengan yakin pada siang hari, kemudian dia meninggal dunia pada hari itu sebelum memasuki waktu sore, maka kelak tercatat sebagai ahli surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Demikian pula siapa yang membacanya dengan yakin pada suatu malam, lalu dia meninggal dunia sebelum subuh, maka dia tercatat sebagai ahli surga. Waktu ketiga dan waktu keempat adalah waktu pagi dan waktu sore hari. Waktu pagi dimulai sejak habis sholat subuh hingga mulai masuk waktu siang. Sedangkan waktu sore dimulai sejak habis sholat asar hingga terbenam matahari. Di 2 waktu ini juga dianjurkan membaca walaupun hanya 1 kali membaca rajanya istighfar, yaitu Sayyidul Istighfar. Di dalam kitab Adabul Mufrad, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Idza qala hina yumsi famata dakhalal jannah au kana min ahlil jannah." Apabila seseorang membaca Sayyidul Istighfar saat sore hari lalu dia meninggal dunia, maka kelak dia masuk surga atau termasuk ahli surga. Wa idza qala hina yusbihu famata min yaumihi mithlah. Demikian pula apabila dia membacanya
saat pagi hari lalu dia meninggal dunia, maka kelak dia masuk surga atau termasuk ahli surga. Demikianlah 4 waktu paling mustajab mengamalkan Sayyidul Istighfar. Barang siapa yang suka melazimkan membaca Sayyidul Istighfar minimal 2 kali sehari semalam, yakni siang 1 kali, malam 1 kali, atau pagi 1 kali, sore 1 kali, maka Rasulullah menjamin termasuk ahli surga jika seandainya sehabis membacanya dia meninggal dunia. Mari kita langsung mengamalkannya agar hari ini kita langsung tercatat telah membacanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.